Kenapa tiba-tiba kok masuk Nasdem gitu kan? Kita perlu politik yang punya jiwa jujur. Kita perlu politikus yang punya jiwa berani. Karang Taruna, organisasi lain, kami perlu anak muda visioner, anak muda yang berani, anak muda yang jujur. Nah, Bang, berarti kan dengan segala macam pengalaman yang Mang Gana tadi sebutin, jatuh bangun, usaha, baik itu kegiatan sosial, Mang. Kalau kita bicara masalah kegiatan sosial, kita bisa bicara Mang Gana terjun ke politik. Mang Gana terjun menjadi bacalek DPR RI. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Mang Gana masuk ke politik? Dan kenapa tiba-tiba kok masuk Nasdem gitu? Itu keren tuh nanya tuh. Gini Mang, di keyakinan saya ada kaidah bagaimana kapan orang patut mikirin politik secara utuh. Ngomongin negara, kapan itu? Itu ada setelah tadi tahapannya ada 3. Pertama, secara personalnya dia sudah selesai. Ya, betul. Secara personal dia selesai. Kedua, secara kemasyarakatannya dia selesai. Baru dia patut mikirin negara. Tuh Bang. Nah, ini saya kasih ruang kaidah besar. Boleh nggak semua orang mikir politik? Boleh. Tapi masuk ke dalam kancah politik secara praktis harusnya melewati ruang itu. Melewati ruang itu. Jadi kalau teman-teman kita sadarkan politik segala macam, itu juga tangganya dalam tangga brainstorming ya. Karena memang sistem kenegaraan kita semua orang boleh nyoblos tanpa memilih sekolahnya, latar belakang ekonomi. Semua orang sama. Oke lah. Maka tugas kita sebetulnya mencerdaskan itu lebih baik kepada masyarakat. Tapi kalau memang terjun ke dalam ruang politik, setidaknya kaidah itu dilakukan oleh teman-teman. Jadi teman-teman muda nih, makanya minta teman-teman melek politik. Karena politik bagian dari ruang masyarakat kita. Nggak ada kan, apa teman-teman juga bisa nonton ini pakai ruang politik. Betul nggak? Kalau politik ada kebijakan tidak boleh ada YouTube, kita mau apa? Betul. Ya nggak? Nonton aja TV kali. Betul nggak? Ini kan mau di YouTube nih. Itu produk politik. Nah kayak begitu loh. Kita makan di restoran produk politik. Betul nggak? Betul. Sekali-sekali ke ruang PPKM nggak bisa teman-teman masuk makan di restoran kan? PSBB ketat. PSBB ketat selesai. Nggak bisa. Nah, apalagi banyak kan? Sekolah itu kan ruang politik. Nah itulah ruang-ruang politik. Tapi menjadi orang yang ada di ruang praktis, legislator, ya, jadi kepala daerah, menjadi teman-teman di ruang praktis gitu ya, masuk politik. Tahapannya itu. Nah, teman-teman yang muda sekarang, pelajar, mahasiswa gitu, silakan teman-teman baca, teman-teman lihat, masuk ke teman di DPD ini, di sekretariat kita DPD Nasdem, untuk melihat politik kayak apa. Sebagai apa? Sebagai brainstorm kita. Tapi tahapan itu dilakukan nanti. Ayo selesaikan ilmu kalian. Ya nggak? Ilmunya dikebut dulu kalau memang teman-teman memang ingin jadi legislator ke depan, jadi pemimpin daerah, mangga. Saya justru dorong itu. Tapi mulai selesaikan dirinya. Ya nggak? Kita perlu politik yang punya jiwa jujur. Kita perlu politikus yang punya jiwa berani, melakukan yang benar, mengatakan yang benar gitu. Kita juga punya politik yang punya strategi humble lah gitu. Betul. Ya enggak? Ke semua orang tuh kok beda partai jadi gimana gitu. Enggak lah, biasa aja. Semua berteman kok. Partai kan menjadi alat kita menyuarakan, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa. Kalau teman-teman yang punya ruang partai yang lain, ya kita nggak perlu jadi musuh. Musuh kita bukan di dalam negeri sendiri kan, begitu harusnya. Nah, dan yang kedua baru masuk ke dalam bagaimana teman-teman dilatih untuk ke masyarakat. Teman-teman DPD udah menyiapkan tuh kan,
ada aksi sosial, Betul. membantu warga. Yang KTP-nya susah karena memang urusan keuangan, ayo kita bantu. Yang nggak bisa ngurus BPJS ya karena memang banyak hal kita bisa bantu. Yang kesulitan memang misalnya kependudukan, kependidikan juga kita bisa bantu. Nah, teman-teman, ayo mulai belajar itu. Tangga itu dimulai, urutannya dimulai, ya nggak, supaya teman-teman dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun sudah mulai matang dan sudah mulai nanti bisnisnya mulai atau dirinya udah mulai tercukupi, ya nggak, bisnisnya jalan, ya nggak, terus mulai aktivitasnya mulai menggerakkan orang, baru teman-teman masuk ke dalam ruang politik, baru mikirin daerah, mikirin bangsa, mikirin negara. Sebetulnya kaidah ini yang memang kita mesti lakukan. Ya nggak begini kok hulang gawean nyaleg begitu mereka nggak gitulah ya. Betul. Karena nyaleg ini bukan pada melan, ini pengabdian. Betul. Pada melan orang mah harusnya di sono. Setuju. Tapi berarti saya tahu ini jangan ada yang kesinggung ya. Tapi emang gini loh, berarti kan kalau misalnya kita bilang partai politik, anak muda itu harus melek partai politik, berarti udah ada pergeseran ya Bang ya, dari mulai sebelum-sebelumnya. Karena kan anak-anak muda tuh pahamnya partai politik itu kolot katanya. Orang-orang tua katanya kalau partai politik. Ya enggak lah. Sekarang hampir berapa persen teman-teman di usia milenial? 27%. Milenial, zilenialnya 24-25% milenial, 27% zilenial, ngeri. Dan kami ini, saya nih pendatang di era ini, pendatang loh Mang. Betul. Orang-orang tua teman-teman, ya habis kuota aja bingung Mang. Jangankan error WA kamari down we kunon ya dihack down tengah arti di bingung orang arti ya kita teman-teman yang ngerti. Iya betul nggak? Betul. Come on, ini era teman-teman, ini destruktif namanya, disrupsi namanya. Ini era disrupsi, itu era yang kita nggak bisa nyandar ke belakang Mang. Kok gitu Mang? Ya iyalah nyandar. Bagaimana nggak nyandar? Pernah gitu dulu sebelum pandemi rapat pakai Zoom? Nggak pernah. Nggak pernah. Ngadon ayah gitu. Dan Mang, rapat macam datang. Cina gitunya ke tempat rapat. Waduh, ayah nama bisa sambil nyupir. Oh. Kenapa bro? Rapat. Gaya. Itu namanya apa? Disrupsi. Betul nggak? Betul. Perubahan yang nggak pernah ada malah. Di zaman ini sekarang adanya, dan itu eranya milenial sama zilenial, nggak bisa ditawar lagi. Nih makanya dulu nih waktu SD baca koran, kelas 6 saya udah baca koran, udah bisa baca Pak. Kelas 1 SD lah, baca pagi-pagi saya. Ayah saya langganan koran. Pernah lihat koran lagi kan? Pernah. Jangan-jangan nggak pernah lihat koran. Zaman saya masih ada Bang. Zaman saya masih sekarang udah lama nggak lihat koran. Udah jarang. Susah. Udah nggak lihat koran sekarang. Dulu baca koran. Nah, saya baca koran. Abis itu ayah saya baca koran. Kalau ada kakek saya baca koran. Kok saya tahu? Pertama dari cara lipatnya. Kedua dari stabilonya. Koran stabiloan nggak Be? Iya. Artinya Mang, 3 generasi melakukan habit yang sama. Ngeri nggak Mang? Hari ini Mang, boro-boro Mang, dulu saya mengikuti ayah dan orang tua kakek saya. Hari ini kakak mengikuti kakak. Iya benar. Terbalik. Nontonnya YouTube bro. Pesan GoFood. Ini apa nih era? Kalau bukan era teman-teman. Poinnya Mang, saya sampaikan nih. Era sekarang era milik teman-teman muda. Maka hai kaum tua, jangan menantang era ini. Lakukan pendekatannya era ini. Ya karena kan berarti kaum muda itu kan dia memberi inovasi. Kaum yang sudah lebih itu adalah memberikan pengalaman. Betul. Pertanyaannya, kalau teman-teman pemilik era ini, kami pendatang, kami nih, saya nih, usia-usia 45 pendatang, maka kewajiban teman-teman ini bagaimana membuat teman kita ini, saya dan yang udah pada sini ini adaptif terhadap era sekarang. Kasih tahu dong gitu.
Jangan cuman pakai handphone doang bisanya tanpa yang lain. Ini yang penting. Lakukan itu yang terbaik di era ini. Jadikan era ini era emas teman-teman. Nah, berubah semuanya. Minimal ada 2 atau 3 disrupsi perubahan ini. Disrupsi itu kata asal katanya kalau baca di kamus besar itu mencabut dari akarnya, Mang. Jadi udah dicabut, udah jadi beda banget. Ngeri nggak asal katanya, disrupsi itu. Jangan main-main lah dengan era sekarang ini. Isi dengan kebaikan, isi dengan cara teman-teman yang muda, termasuk cara bagaimana berbisnis, bagaimana hidup, bagaimana punya arti, ya nggak? Kan kita mengenal ada sekarang tuh ada apa? Pendekatan 3R ya? Apa? Recommendation, review sama rating. Ya nggak? Untuk saya, teman-teman, pendekatannya itu. Ini rahasia yang saya bocorin. Banyak-banyak kalau punya usaha tuh testimoni orang, ya nggak? Iya, betul. Google rekomnya diisi gitu loh. Karena anak muda referensinya itu. Ya. Lihat dulu reviewnya. Ya, benar. Hai para caleg, jangan sampai nggak punya review. Setuju. Nggak dipilih sama milenial dan anak muda, zilenial. Karena mereka juga bingung mau milih apa. No. Tapi poinnya begitu ya tadi soal politik. Kenapa mengenai masuk politik? Ya ini bagian dari pengabdian. Emang ya, bagian dari pengabdian, masuk ke ruang besar menurut saya pengabdian setelah pengabdian 15 tahun di Karang Taruna di Jawa Barat. 10 tahun tepatnya, 5 tahun di Karang Taruna Kota Bandung. Oh, dan saya pernah pimpin Karang Taruna Kelurahan. Alhamdulillah gitu ya. Sekarang masih saya di Ketua Forum CSR Jawa Barat, saya masih pimpin gitu ya, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Iklan P3I bahasanya di Jawa Barat. Nah, saya masuk ke ruang ini karena memang tadi ada permintaan, ada harapan dari rekan-rekan gitu. Tapi yang penting buat saya ingin ingin menginisiasi lah, Mang. Jadi inisiator gitu. Begini loh gitu, menjadi calon legislator gitu ya, Mang. Dengan pendekatan yang kekinian, pendekatan era teman-teman, emang ya. Betul. Saya ingin jadi inisiator lah gitu. Syukur-syukur kita dapat teman-teman di caleg-caleg di Nasdem ini yang jauh lebih hebat dari saya. Itu yang saya harapkan itu sebetulnya. Saya ingin jadi inisiator. Kedua, Mang, saya bawa misi gitu. Di antara banyak partai yang mengajak gabung, Nasdem lah yang mengakomodir misi dan proposal saya. Proposalnya apa sih? Proposalnya itu bagaimana restorasi Indonesia ini didampingi oleh restorasi karakter dan restorasi keluarga. Gitu, Bang. Karena tadi ya, sukses itu dimulai dari rumah ya. Sukses itu dimulai dari rumah. Sukses di bisnis, sukses di politik. Iya. Dan saya berharap negara itu menyampaikan ke depan nih. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam ruang negara gitu kan. Pak Anies bisa mimpin negara, Kota Bandung juga bisa dipimpin oleh Kang Farhan, Jawa Barat juga bisa dipimpin oleh Kang Saan. Negara ini hadir, Mang, dan menyampaikan kebutuhannya akan sumber daya manusia. Acok akan nanya ke saya, kok bisa begitu? Ya, karena selama saya di Jawa Barat, pimpin Karang Taruna Jawa Barat, saya tanya, negara Jawa Barat butuh apa? Biar kami di Karang Taruna, salah satu lembaga gitu ya, kepemudaan, menyiapkan orang terbaik atau ibaratnya menyiapkan kader-kader kita terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau nanti jadi gubernur, pasangan jadi gubernur,
Maka bilang gitu, Karang Taruna, organisasi lain, kami perlu anak muda visioner, anak muda yang berani, anak muda yang jujur, ya, anak muda yang berhikmat, anak muda yang nggak baperan gitu. Nah, kalian menjadi salah satu kanalnya. Itu satu. Jadi lembaga-lembaga pemuda itu harus direstorasi gitu kan. Betul. Dikembalikan maksudnya kepada kejayaannya, fungsinya sebagai kanal untuk mengalirkan sumber daya manusia yang hebat-hebat ini sesuai dengan kepentingan negara, kepentingan daerah. Enggak gitu ya? Betul. Dicari anak muda yang begini-begini. Bukan sekedar ahli IT, tapi punya basic karakter yang kuat dan baik gitu, Bang. Iya. Kuat, Bang. Berani kan kuat. Jujur baik, tawadu baik, rendah hati baik. Betul nggak? Betul. Kan kita nggak pengen, Bang, punya teman yang berani, tapi bohongin kita mulu, hopelessin kita mulu, ya nggak? Betul. Apalagi punya pacar yang ghostingin mulu, kan repot, Mang. Iya kan, itu karakter apa itu, Mang? Betul. Ya nggak? Iya, betul. Wah, ganteng tapi tukang ghosting. Aduh. Keren-keren bokis. Kan repot, Mang. Iya nggak? Benar. Mendingan diskusinya begini daripada Nah, itulah. Maka saya landingkan ini untuk berjuang bersama teman-teman di Nasdem, bersama teman-teman di masyarakat di Kota Bandung dan di Cimahi gitu, untuk saya gitu, dan teman-teman di Kota Bandung khususnya, untuk kita bisa sama-sama merestorasi gitu ya semua ini dengan restorasi yang sebelumnya ini yang kita siapkan gitu. Kita urutkan begitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita ngerti gitu, ada blueprintnya. Karena anak muda, Mang, jadi urusannya sekarang. Anak muda, Mang. Kalau anak mudanya kita pastikan gagal miskin dan kayaknya permanen, selesai kali. Selesai kali bangsa ini. Selesai, Mang. Iya, Mang. Pada saat dia bisa memulai dari keluarganya dia dan dia sukses, dia bisa membawa kesuksesan itu ke lingkungannya. Nanti kalau ditanya, siapa yang butuh bantuan? Wah, saya enggak. Tapi orang tuamu butuh nggak? Oh, enggak. Orang tua saya tanggung jawab saya. Tuh, Mang. Tetangga, biar saya yang nanganin. Pemerintah nggak usah banyak. Kasihan udah pakai yang infrastruktur. Jadi duitnya jangan banyak ambur-ambur begitu. Gitu aja. Iya. Karena apa? Karena masyarakatnya sudah mulai diedukasi, udah mulai di empowerment oleh anak muda. Maka tugas kita memang sekarang fokus banyak itu ke anak muda. Biar dia sadar kaya, sadar sukses di tracknya. Betul nggak? Betul. Jadi 100 juta anak muda ini, atau minimal 15 juta, 20 juta yang di Jawa Barat, mungkin sekitar 750 sampai 1 juta yang di Kota Bandung, menjadi influencer kebaikannya. Kalau dia influencer kan dianya pasti baik, Mang. Betul. Kali gitu influencer dianya juga bablas kan nggak mungkin. Betul. Iya. Makanya sebenarnya banyak nih yang pengen diobrolin tuh banyak banget. Tapi karena waktu kita terbatas, minta satu dong, Manggana, untuk teman-teman muda ini yang kita pengen, teman-teman muda ini ayo dong berpolitik. Kenapa harus berpolitik? Dan yuk kita sama-sama untuk melek lebih ke politik, kasih info dong. Ya, kalau teman-teman abai terhadap politik, maka saya nih, tua-tua nih, yang terus di politik, pastikan ganti Manggana ke depan. Pastikan ganti yang tua-tua oleh talenta yang hebat, pemikiran yang baik, akhlaknya yang keren, karakter yang bagus. Dan kami semua berharap teman-teman anak muda. Maka ayo mulai belajar, berilmu, ngisi ilmunya, ngisi wawasannya, termasuk di wawasan politik. Partai Nasdem, khususnya DPD Kota Bandung, membuka ruang itu, gitu ya, untuk teman-teman melihat, belajar, dan diskusi kita di sini. Insya Allah kita siap menjadi laboratorium teman-teman. Silahkan teman-teman boleh masukkan, kritik,
Kalau ada kritik tapi dengan solusi ya. Betul. Ya, teman-teman yang kritik, teman-teman menyelesaikan. Kami yang siap bantu. Biasanya gitu. Siap ngasih ide, nampung saran, dan kalau memang layak kita jalanin. Belajar. Politik tidak dalam ruang kecil. Nggak lihat yang buruknya semata. Banyak yang luar biasa bagusnya. Makanya minta teman-teman hadir. DPD, Nasdem Kota Bandung siap untuk bekerja bareng dengan teman-teman, siap untuk berbagi ilmu, siap untuk membuat teman-teman sukses dan kaya. Amin, amin. Manggana, makasih banyak loh. Thank you Kak. Atur nuhun. Nanas. Nanti kita ngobrol lagi sebenarnya lebih panjang. Insya Allah kita ada kesempatan. Seru. Thank you ya. Kita ada kesempatan ya. Thank you, Manggana. Nuhun pisan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.